bahwa kesederhanaan namun mendalam yang menangkap esensi kebijakan publik adalah pilihan deliberatif pemerintah. Ya. Nah, para teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, sekarang bagaimana, apa yang dimaksud dengan interaksi dinamis pemerintah dan masyarakat? Nah, di dalam pembuatan kebijakan publik, ya, tentunya ini adalah merupakan sebuah proses yang terjadi sebenarnya dalam pembahasan di ruang hampa. Apa yang dimaksud di ruang hampa itu? Artinya ketika kita ingin membuat sebuah kebijakan, kebijakan itu tidak ada di dalam pemikiran-pemikiran kita sebelumnya. Mengapa demikian? Nah, di dalam pengambil kebijakan, pembuatan kebijakan, artinya apa? Artinya harus melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada di masyarakat. Nah, di situ kebijakan publik pada konsepnya. Jadi tidak bisa kebijakan publik hanya dilakukan oleh seorang pemimpin saja. Yang bersifat otoriter dalam arti kebijakan harus dilakukan. Kenapa? Kebijakan publik itu nanti akan menjadi sebuah aturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Ya. Nah, ini pentingnya pembuatan kebijakan publik itu yang melibatkan interaksi kompleks antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus sumber inputnya. Nah, proses ini akan menciptakan lingkaran umpan balik ya yang dinamis, di mana kebijakan yang dihasilkan akan mempengaruhi masyarakat dan merespon masyarakat akan mempengaruhi kebijakan berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya filosofi pemikiran dari kebijakan publik itu. Nah, karena kebijakan publik itu yang harus dibuat oleh pemerintah, maka harus ada yang namanya interaksi tadi, diskusi tadi. Bagaimana cara mengambil kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah? Otomatis kita harus berdasarkan bottom up, bukan up bottom ya. Bukan dari atas tiba-tiba harus dicekoi ya, apa istilahnya itu diberikan dari atas ke bawah. Oh, ini saja yang harus kamu lakukan. Nah, itu nggak bisa. Kebijakan publik tidak bisa seperti itu. Karena belum tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah ya di atas belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu inputnya harus dari masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang memberikan masukan kepada pemerintah apa-apa saja yang harus dilaksanakan. Mampu tidak masyarakat itu melaksanakannya? Mampu tidak masyarakat itu bisa menjalankan dalam kebijakan itu. Nah, karena masyarakat ini juga bermacam-macam suku bangsa ya, kalau di negara kita suku bangsa itu dan adat istiadat. Nah, ini pun harus kebijakan itu harus bisa menjangkau secara keseluruhan. Tidak bisa hanya berlaku pada hanya satu kelompok saja. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Jadi umpama kalau di wilayah Jawa ditentukan sebuah kebijakan yang mana kebijakan itu dianggap ini sesuatu yang wajar. Tapi di daerah lain ya di Pulau Sumatera itu dibilang tidak wajar. Nah, ini kebijakan publik yang secara umum ya diambil itu ini akan bisa menjadi resistensi akhirnya. Menjadi
apa? Perdebatan, konflik tadi. Makanya sering kita lihat kebijakan-kebijakan yang bertentangan, ya, kebijakan pemerintah yang bertentangan di masyarakat. Ya karena apa? Ya itu tadi, pemerintah mengambil kebijakan, tapi kebijakannya itu yang banyak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Nah, ini bisa kita lihat sekarang, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, bagaimana kebijakan pemerintah di dalam makan gratis ya untuk apa ini? Untuk para sekolah dasar itu. Nah, bagaimana konflik di bawah terjadi? Ada yang pro kontra itu. Nah, ujungnya apa? Akhirnya makanan yang diberikan, ya, makanan yang dibilang bergizi ternyata menjadi masalah makanan yang bisa merugikan anak-anak, yang menjadikan sakit. Anak-anak itu sakit. Nah, kenapa? Ya, makanannya tidak sesuai dengan mungkin kondisi anak kita, anak SD kita, dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya sebelum juga turun kebijakan itu dulu harus sebenarnya didiskusikan di masyarakat di seluruh Indonesia. Apakah penting bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah makan gizi apa ya, makan gratis itu bagi anak sekolah dasar itu emang perlu atau seperti apa? Kalau konsepnya perlu, apa bagaimana pelaksanaannya? Ya, apakah perlu ada orang yang menyiapkan itu dan sebagainya? Atau hanya cukup kalau pemerintah ingin mengambil kebijakan itu, cukup uangnya diserahkan kepada sekolahnya masing-masing, atau juga diserahkan kepada orang tuanya. Nah, ini kan semuanya kan harus ada kajian-kajian tahapan. Nanti akan saya ajarkan bagaimana tahapan-tahapan untuk membuat sebuah kebijakan. Jadi bukan tiba-tiba kebijakan itu dibuat oleh diri kita sendiri tanpa memandang ada dampak risikonya. Karena kalau membuat kebijakan itu, apalagi kebijakan yang harus segera dilaksanakan di sebuah wilayah gitu ya, atau di negara begitu, itu tuh harus ada kajian-kajian yang namanya uji publik ya. Ya jadi kalau mahasiswa-mahasiswi nanti bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus bisa menyampaikan pendapat apakah kebijakan ini sudah ada uji publiknya. Uji publik itu maksudnya apa? Harus dilempar kepada masyarakat untuk masyarakat menanggapi. Apakah kebijakan ini nanti bisa dilaksanakan oleh masyarakat secara luas? Ya, pemerintah membuat dan masyarakat melaksanakan secara luas. Nah, ini pentingnya kebijakan-kebijakan itu, ya, para mahasiswa-mahasiswi harus bisa berpikir kritis di situ, memahami tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah. Apa yang dimaksud dengan kebijakan untuk mengatur masyarakat. Karena apa? Kebijakan publik ya, tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat bisa diatur. Bagaimana masyarakat bisa mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah untuk apa? Untuk keteraturan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Ya. Jadi bukan hanya dibuat hanya untuk kepentingan umpama bupati, gubernurnya saja atau presidennya saja, bukan itu. Presiden, bupati ataupun perangkat pemerintah itu hanya bagian dari sebuah pembuat keputusannya saja. Mensahkannya saja. Tapi yang melaksanakan itu adalah nanti masyarakat secara luas. Yang nanti sifatnya juga adil, tidak diskriminatif, tidak menimbulkan resistensi. Tidak ada juga yang dirugikan. Tidak ada juga ada kepentingan-kepentingan pribadi di situ.
Tidak ada juga kepentingan-kepentingan golongan di situ. Ya, jadi jangan sampai nanti ketika kebijakan ingin dibuat, kebijakan itu akhirnya menimbulkan kontraversi bukan hanya dari sisi kebijakannya saja, tapi nanti akan menciptakan dampak, terutama dampak yang sangat parah adalah dampak anggaran yang bisa menjadikan orang menggunakan anggaran itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, apa anggaran yang digunakan untuk pribadinya? Itulah yang dinamakan korupsi tadi. Ya, jadi korupsi itu terjadi ketika apa? Ketika kebijakan itu memberikan peluang untuk bisa kita mendapatkan nilai-nilai korupsi itu. Nah, itu sebenarnya yang sangat simpel kalau kita berpikir tentang bagaimana orang itu kok bisa terjadi korupsi di sebuah pemerintahan. Kok bisa terjadi pemborosan uang negara dalam sebuah pemerintahan. Kok bisa anggaran yang sudah direalisasikan tidak sampai kepada tujuannya, arahnya. Nah, ini kan semua kan menjadikan pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa, mahasiswi ya, harus bisa berpikir ini, mengkritisi ini. Jangan sampai hanya diberikan saja informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang hanya sebagai literlek saja. Belajar, membaca saja, tapi tidak bisa bagaimana pelajaran pengetahuan itu merupakan sebuah solusi untuk memecahkan masalah. Ini yang harus dipahami oleh para mahasiswa yang untuk bagaimana kehidupan ketika kita menyelesaikan, kita menjadi sarjana, ketika orang menanyakan apa solusinya terhadap kebijakan ini, kita bisa bercerita bahwa kebijakan itu bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat, yang mana rakyat tujuannya adalah bagaimana pelayanan terhadap masyarakat. Itu sebenarnya. Nah, itu teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, kita harus memahami namanya kebijakan publik itu. Nah, di dalam kebijakan publik itulah banyak tahapan-tahapan tadi yang saya sampaikan. Apa saja tahapan-tahapannya. Nah, nanti ada beberapa hal nanti yang saya sampaikan untuk menjadi apa? Menjadi pengetahuan kita untuk di dalam pengambilan keputusan, ya. Nah, di mana seperti saya sampaikan tadi bahwa ada yang namanya uji publik. Uji publik ini gunanya untuk apa? Itu adalah umpan balik. Jadi ketika kebijakan yang akan kita buat, yang sudah disusun tuh, undang-undang itu ya, undang-undang itu tahapannya banyak itu. Ketika mau membuat undang-undang, apa yang harus dilakukan? Nah, dilakukan namanya naskah akademis. Ya, jadi kalau orang membuat undang-undang itu harus ada naskah. Apa itu naskah akademis? Kajian. Kajian tuh. Itu biasanya dibuat oleh para perguruan tinggi. Nah, naskah akademis berdasarkan hasil apa? Hasil riset biasanya. Kajian gitu. Nah, kajian-kajian itu adalah ada teori-teorinya di sana, ada kasus-kasusnya di sana, ada dampaknya ke sana. Nah, ketika membuat namanya kebijakan itu, kebijakan publik, ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Nah, semua di dalam naskah akademis itu disampaikan. Filosofinya apa? Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Membuat aturan kita bikin saja, kita copy paste saja aturan-aturan, tapi kita tidak tahu makna apa yang ada terkandung di dalam undang-undang itu. Makanya para mahasiswa-mahasiswi yang kalau apabila ingin mengkritisi tentang sebuah peraturan, kita buka peraturan itu ya, undang-undang tentang apa nih? Atau perdanya tentang apa nih di daerah ya. Kita lihat naskah akademisnya. Apa awalnya naskah akademis di dalam kebijakan yang akan dibuat perda itu? Nah, kita lihat kalau memang tujuan dasar filosofisnya itu untuk arahnya membuat mengucurkan
anggaran untuk UMKM bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, pemikirannya apa di sana secara ekonominya di situ disampaikan ketika dana ini ada kucuran dana oleh pemerintah ini bisa meningkatkan apa ekonomi kerakyatan salah satu gitu kan. Terus diberikan dia kredit lunak. Kalau kredit lunak diberikan ini berdampak apa? Artinya apa? Nanti mereka ketika berusaha dan sebagainya mereka bisa mengelola keuangan itu dengan mudah. Tidak tergantung dalam arti tidak terteror dengan yang namanya bunga tinggi itu. Orang kalau bunganya tinggi otomatis apa? Otomatis punya kendala, punya tekanan ya masyarakat untuk mengembalikan itu ya. Padahal suasana ketika ekonomi ya di masyarakat itu kan dinamis. Hari ini bisa dalam kondisi orang bisa belanja yang banyak uang dengan pasar yang bagus, mungkin untung bisa banyak. Tapi di bulan depan orang tidak banyak beli, ya walaupun dengan barang yang sama, itu akan bisa menyebabkan kerugian. Nah, disitulah sebenarnya ada aturan-aturan yang bisa diberikan dalam kebijakan, ya, untuk mengantisipasi itu. Jadi mengantisipasi tentang bagaimana bisa para masyarakat itu mendapatkan pelayanan maupun keuntungan. Nah, itu gunanya di dalam kebijakan publik itu. Nah, ini interaksinya ya. Interaksi yang dinamis. Gimana? Sudah memahami para mahasiswa yang saya sampaikan? Paham, Pak. Suara saya jelas terdengar nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya? Slide-nya juga jelas terdengar ya? Iya, Pak. Oke. Ada bertanya? Kalau nggak ada bertanya, Bapak yang bertanya. Ada bertanya? Nah, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin Bapak bertanya dulu biar yang namanya paham ini bagaimana sejauh mana pemahaman, ya. Coba Bapak coba dulu. Nur Ainah. Nah, ada Nur Ainah? Nur Ainah ada? Dengar? Nanti kalau Ada, ada, ada. nah, dengar suara Bapak? Nur Ainah? Dengar Bapak. Nah, Iya dengar Bapak. pernah nggak, paham nggak apa yang Bapak sampaikan? Insya Allah. Nah, coba sedikit jelaskan saja apa yang dimaksud dengan interaksi dinamis pemerintah dan masyarakat tadi di dalam pembuatan kebijakan publik. Coba, jangan takut. Jangan takut salah. Nah, interaksi dinamis itu pengambilan kebijakan artinya Ya. harus melibatkan unsur-unsur yang ada di pemerintahan seperti presiden, pemerintah, Hmm, dan juga masyarakat. Tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. gitu. Apalagi bagaimana cara eh, keputusan itu bisa mengakomodir seluruh kepentingan itu. Mungkin dengan adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dan publik. Ya, tapi dengan cara yang pertama adalah dengan dibuat apa tadi? Kalau undang-undang, kalau membuat undang-undang,
Naskah, Nah, naskah. akademis ya. Ya, naskah akademis. Itu ya, oke. Artinya teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Ya, itu ya. Nur, terima kasih ya, Nur Ainah ya. Iya, sama-sama Ya, kali. oke. Selanjutnya saya teruskan kuliah pagi ini. Nah, mengapa kita mempelajari kebijakan publik? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang sudah saya jelaskan tadi, pertanyaannya sekarang mengapa kita mempelajari kebijakan publik? Ya, kalau kita mempelajari kebijakan publik, maka tentunya kita akan memahami dampak keputusan pemerintah itu. Nah, kita akan memahami bagaimana keputusan pemerintah mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari dari kebijakan ekonomi hingga program sosial yang berlangsung yang kita rasakan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi mengapa kita mempelajari kebijakan publik? Seharusnya nggak usahlah ngapain publik-publik ini kita pelajari keputusan. Toh nanti jalan juga, nanti pemerintah saja mengatur. Bukan itu sebenarnya. Nah, sebagai mahasiswa administrasi publik, tentunya kita bisa mengkritisi kebijakan publik itu dengan memahami dulu tentang apa dampak keputusan pemerintah. Nah, itu yang saya sampaikan, analisisnya tadi. Bagaimana interaksinya, bagaimana implementasinya, bagaimana prosesnya, dan sebagainya. Nah, itu harus kita pahami. Makanya kita mempelajari kebijakan publik seorang mahasiswa administrasi publik harus dapat memahami keputusan pemerintah itu. Kita buka dasarnya, apalagi yang terjadi kontraversi di pemerintah, di masyarakat. Itu ya. Jadi dari kebijakan ekonomi sampai kebijakan-kebijakan sosial. Itu yang saya sampaikan tadi. Dan kita kalau merasakan adanya kebijakan pemerintah yang merugikan, apakah kita harus berdiam diri? Apakah kita biarkan saja pemerintah melaksanakan kebijakan publiknya yang merugikan masyarakat itu? Apakah kita diamkan saja? Kita sebagai mahasiswa, kita yang berpendidikan, kita paham dengan kebijakan publik, ya, kita harus bisa mengkritisi itu. Mengkritisi bukan dalam arti mengkritik ya, tapi memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi bukan mencaci maki, mencari kesalahan pemerintah, tidak. Masyarakat sebagai partner yang interaksi tadi yang saya sebutkan tadi, ketika kita mengkritisi kebijakan pemerintah, kita memberikan solusi problem sosial yang ada di masyarakat. Nah, itu gunanya kita mempelajari kebijakan publik itu. Nah, yang kedua apa? Mengetahui proses dan aktornya. Apa itu? Mengetahui proses kompleks ya, kompleks dan beragam aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Sehingga dapat memahami mengapa sebuah kebijakan itu terbentuk dengan cara tertentu. Nah, itu yang saya bilang tadi. Bagaimana cara prosesnya? Siapa yang membuatnya? Nah, sebagai contoh begini ya. Kalau kita di daerah ada namanya perda. Nah, perda itu dibuat untuk apa? Contoh, perda tentang penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Nah, dibuatlah oleh pemerintah daerah perda itu yang membuat antara pemerintah, gubernur dengan
DPRD. Terus kalau di bupati, kalau di kabupaten kota antara bupati dan DPRD kabupaten kota. Nah, bersidanglah mereka, membahaslah itu di DPRD tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu. Nah, kita harus mengetahui prosesnya. Bagaimana proses awalnya tadi? Nah, itu yang saya sampaikan. Ada yang namanya uji publik, ada yang namanya naskah akademis, ya. Sudah dibuat belum tuh? Kalau belum dibuat, hanya sekedar minta saja pendapatnya saja dan sebagainya, tanpa ada alur yang jelas. Tentunya ini yang harus kita sampaikan. Artinya tidak transparan. Pemerintah daerah itu tidak transparan di situ. Ya. Dan pemerintah daerah tidak menunjukkan etikat baiknya untuk bagaimana kepentingan masyarakat yang memang masyarakat secara luas harus paham tentang proses pembuatan kebijakannya ini. Nah, lantas yang kedua lagi ya, yang selanjutnya adalah apa? Aktornya itu loh. Siapa yang membuat aktornya ini? Ya, jangan-jangan aktor yang membuat anggota DPRD ini umpama tidak berimbang, ada kekuatannya adalah orang-orang yang ditaruh oleh para pengusaha di situ. Ya penguasa juga bisa, situ kepentingannya. Kong kali kong di situ. Dimasukkanlah pasal-pasal yang menguntungkan para pengusaha itu. Nah ini kan harus kita pahami siapa dia. Track recordnya siapa ini orang ini. Apakah benar dia ini memperjuangkan rakyat? Karena apa? Begini, para mahasiswa-mahasiswi yang mungkin sebagai renungan. Para mahasiswa sebagai intelektual muda, apalagi di daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya. Apa? Kalau orang mengambil sumber daya alam untuk kepentingan bisnis, yang pertama adalah bisnis yang mengambil sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat di setempat, terutama. Bukan hanya untuk kepentingan pengusaha-pengusaha yang untuk hanya ketika sumber daya alamnya diambil untuk kepentingan mereka dan juga ada kepentingan-kepentingan di baliknya siapa yang memodali itu. Ada pemodal-pemodal besar dari negara-negara luar negeri yang kita dimanfaatkan dan sebagainya. Ini yang harus kita pahami alurnya itu. Untuk apa? Untuk bagaimana nanti ketika sumber daya alam ini diambil, diberikan kewenangannya kepada pengusaha untuk diberdayakan di situ, ya, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat itu tidak salah arah, tidak salah sasaran. Ya sekarang kan banyak salah sasaran. Coba apa yang terjadi? Ketika orang menambang, kebijakan sudah diatur. Apa kalau orang menambang? Harus punya IUP katanya. IUP itu apa? Izin usaha perusahaan. Izin usaha. Nah, izin usaha dia untuk menambang. Nah, izin usaha menambang dikeluarkan ada beberapa persyaratan di situ. Sudah ditentukan aturannya. Dia harus sesuai adanya reklamasi. Ada dampak lingkungan ketika dia nanti menambang. Bagaimana dampak lingkungannya dengan masyarakat. Akan nanti masyarakatnya terganggu. Nah, ketika dia melakukan itu apakah nanti tidak menyebabkan banjir dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan lingkungan. Ini semua akan dikaji di situ sebelum dia menambang. Nah ini proses inilah yang ketika kita memahami proses kebijakan publik itu dibuat, disitulah bisa kita akan tahu di mana sebenarnya kepentingan pembuatan kebijakan publik itu dibuat. Tapi kalau hanya sekedar kita biarkan saja itu sudah ada aturannya mengatur itu, nah, mereka para pengusaha
sudah berjalan saja, apalagi kita dekat dengan wilayah itu, kita sebagai mahasiswa administrasi publik, tiba-tiba ada dampak lingkungan, pencemaran lingkungan, kita berdiam diri saja di sana, malah kita terlibat di sana itu, malah masuk di dalam area mereka, di dalam perusakan lingkungan itu. Nah, kita diberikan uang apa sebagainya. Nah, ini sebagai mahasiswa administrasi publik, kita tidak selayaknya menyandang gelar sarjana administrasi publik itu. Ya, karena apa? Kita memahami teorinya, pembuatan administrasi kebijakan publik, tapi kita berdiam diri. Disinilah mahasiswa harus bangkit. Karena apa? Mahasiswalah yang menjadi apa? Menjadi generasi penerus bangsa ini ke depan. Kalau bangsa ini rusak, yang menikmati kerusakan itu adalah kalian semua. Bukan generasi-generasi yang lama. Kalau generasi lama sudah selesai, dia sudah menikmati, duitnya ada dan sebagainya, dia kaya. Tapi apa? Generasi sekarang itu menikmati hasilnya, hasil dampaknya. Banjir. Yang tadinya daerah kelahirannya begitu indah dan sebagainya, banjir, habislah banjir di sana. Rumahnya hancur, entah kemana, hilang keluarganya, banyak meninggal dan sebagainya. Apakah kita tidak sebagai mahasiswa administrasi publik membiarkan tentang itu? Disinilah dibutuhkan sebuah kritikan, ya, sebuah masukan kepada pemerintah bahwa apa yang dilaksanakan kebijakan itu merugikan masyarakat secara luas. Nah, ini pentingnya tadi yang saya sampaikan, bahwa mengapa mempelajari kebijakan publik, karena kita harus mengetahui proses dan aktor pembuatnya itu. Ya, itu ya mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan partisipasi publik. Jadi kita mempelajari kebijakan publik itu tentunya kita akan bisa merasakan tentang bagaimana meningkatnya partisipasi publik. Apa itu partisipasi publik? Yaitu kemampuan pengawasan publik terhadap kebijakan. Ya, menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Itu partisipasi publik namanya. Ya, jadi kalau di dalam ilmu politik gitu, ya, para mahasiswa-mahasiswi kalau belajar ilmu politik, ya, teori politik, ya, tentunya sudah belajar teori politik. Partisipasi publik itu sangat penting untuk bagaimana sebagai kontrol pemerintah. Melibatkan partisipasi publik, melibatkan masyarakat secara umum untuk apa? Untuk memberikan masukan kepada pemerintah di dalam segala hal pelaksanaan pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Nah, itu partisipasi publik. Artinya publik dilibatkan di situ. Dilibatkan itu bukan dalam arti dilibatkan untuk sama-sama mencari proyek, tidak, bukan itu namanya melibatkan masyarakat, bukan. Yang melibatkan masyarakat itu partisipasi publik itu adalah untuk bagaimana menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Akuntabel itu apa? Bisa dipercaya, transparan, akuntabel itu. Ya. Jadi pemerintah bisa dipercaya oleh rakyatnya di dalam melaksanakan pemerintahan. Jujur pemerintahannya. Tidak ada indikasi yang lain. Tidak ada memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pemerintahnya saja. Kepentingan individunya saja. Kalau pemerintah itu baik sebenarnya. Yang tidak baiknya oknumnya. Oknum pemerintah itu. Ya. Sistem pemerintah itu sudah baik diatur. Tapi yang tidak baik adalah oknum pemerintah yang memanfaatkan kebijakan publik sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Itu yang tidak baik. Makanya kalau kita ngelihat di pemerintahan itu, ya di TV-TV itu, yang ketangkap itu, oleh KPK itu, kan oknum semua itu.
Jadi dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ya. Padahal kekuasaan dibuat, ya, dia dapatkan untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Jadi kekuasaan bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi kekuasaan untuk melayani masyarakat. Karena konsep di dalam sebuah pemerintahan itu, menjadi seorang pemimpin itu, pemimpin ada akibat dari rakyat. Ya, bukan pemimpin tiba-tiba ada. Kalau pemimpin tiba-tiba ada, orang menjadi seorang pemimpin tanpa ada rakyat, bukan pemimpin namanya. Ya, siapa yang dia atur, siapa yang dia pimpin, yang dia perintah. Itu siapa? Kalau nggak ada rakyatnya. Nah, dia menjadi pemimpin ditunjuk oleh rakyat. Karena rakyat yang minta kepada dia, umpama pejabat apapun, pejabat di Republik ini, termasuk yang namanya bupati, gubernur itu. Nggak bisa jadi gubernur dia kalau nggak ada rakyatnya yang memilih. Ya kan? Benar nggak mahasiswa-mahasiswi, lihat nggak setiap pemilu itu, para calon-calon gubernur, bupati itu ngemis-ngemis itu sama kalian semua kan? Pilih aku, suaranya ini, sampai ngasih-ngasih duit itu. Ngasih duit nggak? Mana mahasiswa pernah dapat dikasih duit nggak sama itunya? Calon gubernur, bupati dulu pemilihan itu? Muhammad Iqbal? Muhammad Iqbal ini Pernah, Pak. pernah kan itu. Nah, baik nggak gitu Muhammad Iqbal itu kalau kita dikasih oleh para pemimpin itu, kita mau menerima atau tidak? Ulun kemarin nerima, Pak. Nah, kenapa jadi menerima? Lumayan buat jajan, Pak. Wah, jajan itu. Tapi nggak mikir ketika menerima, tiba-tiba gubernurnya, bupatinya nggak memperjuangkan daerahnya. Nyesel nggak Muhammad Iqbal? Nyesel, Pak. Tapi kemarin yang ngasih nggak ulun pilih, Pak. Oh, yang ngasih yang tidak dipilih gitu ya. Karena orang ngasih ya, alhamdulillah gitu kan. Nah, itu. Jadi besok ya, kalau kita ingin menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, itu cari orang yang jujur. Bupati, gubernurnya itu jujur. Jadi jangan hanya orang sudah, dia ngemis-ngemis itu. Sebelum jadi itu, para bupati, gubernur itu datang ke rumah kan. Kalau perlu, wah ini ya, pilih aku ya. Nanti kalau aku pilih, kamu bisa hidup sejahtera, apa sebagainya. Ngemis dia. Nah, tapi pas jadi gubernur, ada nggak nengok kalian lagi di situ? Rumah kalian didatangi. Dikasih dangdutan lagi, duit artis banyak di situ. Ada nggak? Ada nggak lagi tiap bulan kalian dikasih lagi? Muhammad Iqbal tadi? Coba mana yang Muhammad Iqbal tadi? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Lupa kan Tinggi. dia? Lupa kan Muhammad Iqbal? Lupa, Pak. Lupa itu. Itulah pemimpin yang tidak amanah itu. Jadi itu ya teman-teman mahasiswa, mahasiswi, contoh nih. Jadi Bapak ini menjelaskan bagaimana peran daripada pemimpin, bagaimana kebijakan publik yang dibikin dan sebagainya. Itu adalah dampak yang bisa menyebabkan ya dari pemimpin itu yang berdampak terhadap masyarakatnya. Makanya kehancuran daerah itu ya, kehancuran tidak majunya sebuah daerah itu akibat dari apa? Kesalahan daripada mengelola pemerintahan. Ya mungkin bisa saja kebijakan dibuat dengan baik, tapi oknumnya yang melanggar yang tidak baik di situ. Nah, saya minta ya para mahasiswa, mahasiswi yang sudah mempelajari nih kebijakan publik ini, yang saat ini jadi paham, oh ternyata kebijakan publik itu penting untuk kita pelajari. Ya, kebijakan publik itu penting untuk bisa kita pahami, yang mana nanti ketika kita menjadi sarjana
administrasi publik, kita bisa berpendapat, kita bisa menyampaikan opini kita. Opini itu banyak, bukan opini yang hanya kita sampaikan diskusi saja dengan teman-teman. Opini itu banyak. Satu, opini bisa kita tulis di surat-surat kabar gitu ya. Kalau sekarang itu ada surat kabar yang sudah media online itu kita bicara saja di situ. Tahapan-tahapan kebijakan itu seharusnya seperti ini. Pemerintah tuh jangan seperti itu. Harus mengakomodir kepentingan masyarakatnya, gitu kan? Harus mengakomodir aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat dilibatkan dan sebagainya. Nah, itu kita harus di situ. Nah, yang kedua lagi, seorang mahasiswa administrasi publik juga bisa menyampaikan nilai-nilai kebaikan administrasi publik ini di mana? Di media-media sosial. Kita sampaikan bahwa sesuatu apa yang dilakukan oleh oknum pemerintah ini tidak baik. Yang sebenarnya ini kebijakan ini baik, tapi disalahgunakan. Enggak apa kita sampaikan, kita sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa dan mahasiswi, jadi bukan hanya demo-demo saja, ya, umpama ada aksi, kita demo, tapi nggak paham tentang kalau ditanya, kenapa kamu demo? Wah, saya bang kritisi bang kebijakan. Ditanya, kenapa kalian tahu nggak apa kebijakan ini? Ya pokoknya dia orang banyak resah pak. Padahal ketika demo itu ada yang memprovokasi, oh begini-begini, kita tidak tahu permasalahannya. Padahal seorang mahasiswa harus paham dulu kebijakan itu baru kita melakukan aksi kalau memang tidak dihiraukan, kita menyampaikan tidak dihiraukan oleh pemerintah. Nah, jadi ada aturannya. Boleh melakukan aksi, boleh melakukan kegiatan-kegiatan mengkritisi pemerintah, turun ke jalan, asal dilakukan secara tertib. Ya, itu mahasiswa itu yang diinginkan sebenarnya, karena mahasiswa yang kritis itu adalah mahasiswa ya untuk masa depan, ya. Mahasiswa yang bagaimana negara ini diteruskan kepemimpinannya itu oleh mahasiswa, generasi-generasi muda yang kritis. Yang seperti kalian ini nanti 20 tahun yang akan datang, kalian itu nanti akan bisa meneruskan bagaimana proses pemerintahan ini. Ya. Jadi itu kira-kira yang perlu dipahami ya para mahasiswi ke depan ya sebagai penerus bangsa ini. Ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak rakyat, keinginan rakyat, ataupun apalah namanya, itu akan kita biarkan saja sebagai mahasiswa. Itu sangat salah sekali. Tidak bisa itu. Itu yang satu yang harus kita pahami benar. Mengapa, makanya orang itu ada pertanyaan, mengapa mempelajari kebijakan publik? Pentingnya mempelajari kebijakan publik. Ya, itu ya teman-teman semua mahasiswa. Nah, ini selanjutnya ingin saya sampaikan apa? Karakteristik dari kebijakan publik. Nah, dalam kebijakan publik itu punya karakteristik, karakter apa? Makna yang tersimpan yang ada di dalam kebijakan publik itu. Itu yang namanya karakteristik kebijakan publik. Jadi setiap kebijakan publik memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari keputusan pribadi dan organisasi. Memahami karakteristik ini penting untuk mengenali kebijakan publik yang efektif dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan di dalam proses pembuatan kebijakan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Jadi yang namanya karakteristik ini membedakan dari keputusan pribadi atau organisasi. Kita akan bisa melihat nih.
keputusan yang diambil itu adalah keputusan pribadi organisasinya atau keputusan untuk kepentingan masyarakat. Ini karakteristik yang harus kita lihat. Kalau nanti di dalam keputusan kebijakan yang dibuat itu memiliki kepentingan pribadi atau organisasi tanpa memikirkan kepentingan rakyat, itu artinya kebijakan publik yang salah. Itu dilihat, itu mahasiswa harus paham itu. Nah, itu kalau dalam perdebatan, ya, dimanapun kalian nanti berdebat dengan siapapun, dengan para pemerintah, ya, pejabat-pejabat pemerintah, kepala dinas, kepala bagian, kepala apapun di sana, salah dia mengambil keputusan, sampaikan karakteristik pembuatan kebijakan yang Anda lakukan ini adalah untuk kepentingan pribadi Anda sendiri, bukan kepentingan rakyat. Artinya bukan mewakili juga kepentingan pemerintah umumnya. Artinya apa? Oknum Anda yang berjalan. Ya, itu bisa kita sampaikan. Kenapa? Kita kaji di situ. Sebagai mahasiswa yang memahami unsur akademis, bisa mengkaji itu bahwa kebijakan-kebijakan itu salah. Ya. Nah, disitulah kita, ketika kita paham dengan karakteristik kebijakan publik itu, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam proses kebijakan. Area-areanya itu harus kita pahami, ya, untuk mengenali kebijakan yang efektif. Kita tahu bahwa ketika kebijakan publik itu ada masalah, kita juga harus paham adanya solusi perbaikan itu. Tapi pernah nggak kita berpikir di situ ketika kita mengkritisi tapi nggak ada solusinya? Artinya apa? Kita hanya bisanya mengkritik doang, tapi tidak memberikan jalan keluar. Nah, sebagai mahasiswa yang paham dengan kebijakan publik, harus memahami itu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kritikan kepada pemerintah, kita memberikan satu solusinya berdasarkan atas kajian-kajian akademis yang kita miliki. Jadi pemerintah di situ kita berdebat, bukan berdebat kusir, tapi berdebat atas data yang kita sampaikan kepada pemerintah. Nah, itu mahasiswa-mahasiswi perlu pahami itu. Ya. Jadi keberuntungan kita bisa memahami kebijakan publik ini, kita bisa memahami bagaimana persoalan-persoalan bangsa ini. Nah, yang sekarang terjadi itu banyak. Apa? Mahasiswa turun ke jalan, dia hanya memprotes, dia berlaku anarkis, diprovokasi orang juga ikut, dan sebagainya. Akhirnya terjadi apa? Bentrok di sana. Yang dirugikan adalah mahasiswa. Nah, itu yang terjadi beberapa aksi-aksi itu. Tapi kalau kita dalam koridor akademis, ketika menyampaikan, kita siap dengan argumen kita. Ketika kita sampai dalam melakukan aksi yang sebenarnya terpaksa kita lakukan, di dalam ya namanya aksi demo itu bukan aksi yang dilarang, itu dihalalkan dalam arti diatur oleh peraturan juga perundang-undangan yang mengatur tentang kita melakukan aksi demo itu aksi yang damai sebenarnya, tidak anarkis, tidak ada pengerusakan apa sebagainya. Nah, itu harus kita pahami dulu. Nah, kalau sudah anarkis itu artinya apa? Kita sebagai mahasiswa tidak berpikir rasional di situ. Ya, nah itu karakteristik. Jadi karakteristik kebijakan publik adalah di mana kita bisa membedakan antara kepentingan umum, ya, sosial dengan kepentingan organisasi maupun pribadi. Gitu. Nah, ini yang dinamakan kalau kita memahami karakteristik kebijakan publik. Nah, ini selanjutnya adalah apa? Ciri-ciri kebijakan publik itu. Nah, setelah kita memahami karakteristiknya, kita memahami ciri-ciri kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan ciri-ciri kebijakan publik itu? Nah, ciri-cirinya adalah kebijakan publik itu bersifat kolektif. Apa yang dimaksud dengan bersifat kolektif?
yaitu menyangkut kepentingan umum dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Ya, bukan hanya individu atau kelompok tertentu, maka kebijakan publik dirancang untuk memberikan manfaat yang kolektif. Apa itu dimaksud dengan manfaat kolektif? Nah, di sini kan tanyanya, melayani kepentingan bersama, berdampak luas pada masyarakat, dan mengatasi masalah kolektif tadi. Ah, itu ciri-cirinya. Ada nggak kebijakan publik yang mengatasnamakan itu? Kalau tidak ada kebijakan publik yang bersifat kolektif ini, artinya itu kebijakan publik yang salah. Karena kebijakan publik yang bisa diangkat, yang bisa dijadikan sebagai kebijakan, itu tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa itu adalah kepentingan umum dan berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Ya kenapa? Ya kebijakan publik untuk mengatur masyarakat secara luas. Untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu. Bukan juga kepentingan organisasi. Jadi kepentingan masyarakat secara luas adalah mandat yang diberikan. Itu tadi konsep pertama kali bagaimana konsep terbentuknya sebuah negara dan konsep bagaimana konsensus masyarakat terhadap para pemimpinnya itu. Nah, oleh karena itu bersifat kolektif adalah sebuah cara kebijakan publik yang memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan di dalam pengambilan keputusan. Ya, itu perlu dipahami. Makanya ciri-ciri kebijakan publik, para mahasiswa-mahasiswa harus melihat, dia bersifat kolektif tidak? Ada kepentingan umum nggak? Berdampak nggak terhadap kehidupan masyarakat? Kalau tidak berdampak, ngapain dia bikin keputusan kebijakan publik, bikin perundang-undangan, peraturan yang merugikan saja masyarakat secara umum? Itu perlu dibatalkan. Nah, itu bisa kritis kita. Apa saja kajiannya? Oh, ini. Kita sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa tujuan dan sasarannya? Tujuan sasarannya itu jelas. Ya. Jadi kalau orang melihat kebijakan, ciri-ciri kebijakan publik itu, sasaran dan tujuannya jelas. Apa yang dimaksud dengan tujuan sasarannya jelas itu? Yaitu memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, terukur dan dapat dievaluasi pencapaian. Nah, kejelasan ini penting untuk implementasi evaluasi kebijakan. Bagaimana cara evaluasi, implementasi dan evaluasi kebijakan itu? Yaitu objektif yang terukur. Target pencapaian spesifik. Indikator keberhasilan. Nah, jadi di dalam tujuan dan sasaran yang jelas dalam pengambil kebijakan publik ini adalah memiliki tujuan sasaran. Bisa diukur. Dalam arti ketika ini dilaksanakan, bagaimana dampaknya, bagaimana ukurannya, indikatornya apa. Nah, ada evaluasinya. Ketika ini dilaksanakan, bermanfaat tidak bagi masyarakat? Merugikan tidak bagi masyarakat? Itu evaluasi. Makanya ada ukurannya. Ukuran keberhasilan. Jadi ketika orang melaksanakan kebijakan itu, ya, itu bisa diukur. Oh, keberhasilannya hanya bisa mencapai 80% kalau diterapkan di masyarakat ini. Oh, itu hanya 50% saja. Perlu dievaluasi. Evaluasinya apa? Nah, kita tambah lagi indikatornya. Apa yang sekira bisa pencapaiannya cepat dan sebagainya. Oh, kurang komunikasi antara para pemerintah dengan rakyatnya dan sebagainya. Kurang partisipasi. Nah, itu salah satu indikator yang untuk bagaimana melihat cara mengukur nilai-nilai kebijakan publik itu. Nah, targetnya spesifik, jangan sampai secara umum. Kalau satu kebijakan itu harus spesifik. Umpama sasarannya untuk apa? Ekonomi ya ekonomi. Jangan nanti juga berbicara masalah industri dan sebagainya. Ekonomi apa nih? Ekonomi kerakyatan atau ekonomi apa? UMKM atau apa? Jangan berbicara ketika berbicara masalah UMKM tapi juga mengarah kepada masalah perusahaan besar. Nanti arahnya kapitalisme nanti.
Nah, ini hati-hati para mahasiswa-mahasiswi kalau kita melihat kebijakan publik. Ciri-cirinya ini harus kita pahami dulu. Ya. Jadi ukurannya jelas. Nah, bagaimana cara mengukur ini nanti akan kita jelaskan, ada alat ukur untuk bisa mengukur itu. Mengkaji, menganalisis itu ada. Cara mengukurnya. Nanti saya ajarkan pada kuliah-kuliah selanjutnya nanti akan saya ajarkan biar bagaimana kita bisa mengukur kebijakan publik itu, bagaimana bisa mencapai target pencapaian spesifik itu, bagaimana indikator keberhasilannya. Jadi indikator itu yang saya sampaikan tadi, ya, sesuai nggak dengan indikator? Apa indikatornya ini? Karena nanti indikator itu akan menentukan bobot apa capaian yang akan kita capai itu tadi. Nah, itu yang menentukan indikator siapa? Ya, itu tadi orang yang pengambil kebijakan. Jadi dia bukan hanya sekedar membuat kebijakan, tapi dia juga nanti berbicara di dalam pengambilan kebijakan ini, indikator keberhasilan ini akan tercapai apabila ini. Nah, apabila tidak berhasil dan sebagainya dalam indikator tidak tercapai, dia hanya sekian persen, pada bobot sekian, artinya dia hanya tercapai sekian dan sekian. Nah, itu salah satu untuk bagaimana mengukur ya target-target indikator keberhasilan itu. Nah, selanjutnya apa? Adalah proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yaitu ciri-cirinya keputusan publik itu. Apa yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan kompleks? Yang kompleks. Yang kompleks itu artinya melibatkan proses pengambilan keputusan secara holistik. Ya, secara kompleks, secara keseluruhan. Dengan berbagai pertimbangan politik. Nah, ini yang harus kita lihat. Ekonomi, sosial, teknis, dan saling berinteraksi. Nah, di mana di dalam pengambilan keputusan yang kompleks itu ada yang namanya analisis multidimensi. Ada konsultasi dengan stakeholder. Stakeholder itu ada yang orang berkepentingan, itu stakeholder. Jadi orang-orang yang berkepentingan. Dan juga pertimbangan dampak jangka panjangnya. Jadi jangan sampai nanti membuat kebijakan publik itu hanya mengambil keputusan yang pragmatis. Tahu pragmatis? Apa? Sesaat. Mengambil hanya keuntungan sesaat saja. Nah, itu dalam pengambil kebijakan publik itu diharamkan itu. Karena harus yang namanya kebijakan publik itu berdampak pada jangka panjang. Ke depan ada, ini menguntungkan masyarakat secara umum. Ke depan. Itu. Jadi umpama 20 tahun yang akan datang tidak terjadi masalah ketika diambil kebijakannya ini. Ya, itu kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa-mahasiswi yang memahami tentang ciri-ciri kebijakan publik itu. Nah, oleh karena itu, proses pengambilan keputusan bukan hanya dilakukan oleh DPRD saja dengan pemerintah, ya, Bapak kalau di daerah itu, tapi juga melibatkan multi dimensi itu tadi. Multi aktor itu. Siapa orang-orang yang mempunyai kepentingan di situ untuk bisa masuk di dalam memberikan keputusannya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Pertimbangan politik, ekonomi, sosial. Jadi ketika kebijakan publik itu dibuat, itu sudah mengarah kepada apa? Analisis kebijakannya yang menyangkut masalah pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, sosial. Yang saling berinteraksi. Jangan sampai ketika kita ambil keputusan ini berdampak kepada ekonomi, baik secara politik, tapi rugi secara ekonomi. Itu jangan. Begitu juga secara ekonomi kita ambil, tapi rugi secara sosial. Nah, ini mereka harus saling berinteraksi. Jadi itu tadi, ciri-cirinya kita lihat di sini. Ada nggak kebijakan itu yang diambil kalau masalah ekonomi, tapi politiknya tidak mendukung, tapi
sosialnya tidak mendukung, teknisnya tidak ada saling interaksi di situ. Ini yang dinamakan bahwa proses pengambilan keputusannya yang tidak transparan, ya, tidak mempunyai nilai added value-nya itu yang besar di situ. Dampaknya itu nanti tidak. Nah, pertimbangannya itu tadi juga kita lihat apakah hanya sesaat saja atau memang ke depan itu menjadi pertimbangan. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini para mahasiswa, mahasiswi, saya sangat berharap sekali kepada kalian semua bagaimana daerah itu maju itu akibat dari apa? Pemikiran para mahasiswanya yang begitu kritis, ya, yang begitu bisa memberikan masukan kembali kepada pemerintah apabila kebijakan-kebijakan pemerintah itu banyak menyimpang dari aturan sebenarnya. Ya, itu ya kira-kira yang perlu dipahami secara khusus oleh para mahasiswa, mahasiswi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini tinggal beberapa menit lagi karena saya ada mengajar kembali di masuk ruang, kebetulan ada kegiatan. Apakah ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ahmad Fikri. Wah, ini bagus nih. Ahmad Fikri. Ya, silakan Ahmad Fikri. Bagaimana cara melakukan protes terhadap kebijakan publik yang timpang, yang banyak merugikan warga sipil, tapi mempermudah para pengusaha besar, Pak? Nah, bagus pertanyaannya ini. Nah, Ahmad Fikri ini yang Bapak butuhkan ini. Para mahasiswa-mahasiswa yang belajar ilmu kebijakan publik ini. Bagaimana kebijakan yang timpang itu antara masyarakat dengan pengusaha, ya kan? Ya itu banyak terjadi di daerah. Nah, itulah gunanya yang namanya tadi adalah proses pengambilan keputusan secara kompleks tadi, secara holistik tadi. Jadi pengambilan keputusan itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi. Jadi melibatkan stakeholder. Jadi jangan sampai ketimpang itu sudah dianalisis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ketika membuat kebijakan, kebijakan itu sudah ada analisisnya. Jadi jangan sampai ketika membuat kebijakan, tiba-tiba apa? Kebijakan itu merugikan masyarakat, timpang. Akhirnya apa? Hanya menguntungkan para pengusaha saja. Begitu kan, Ahmad Fikri? Ya, jadi ketika mengambil keputusan, harus keputusan itu dilakukan yang saling berinteraksi. Transparan tadi, kembali kepada transparan. Nah, kalau sudah transparan, pasti tidak ada ketimpangan. Ya. Kenapa? Ini sudah melewati proses tadi. Ada proses pembuatan keputusannya tadi itu, Ahmad Fikri. Ya. Jadi ada analisis multidimensi, konsultasi dengan stakeholder tadi, pertimbangannya jangka panjang, ini yang saya bilang tadi. Ada analisis multidimensinya ini yang namanya itu tadi, yang adanya analisis kalau apa naskah akademis tadi, ini masuk di sini. Multidimensi tadi. Seluruh aspek tuh harus dimasukkan. Nah, itu yang bisa nanti kebijakan itu tidak akan memihak kepada salah satu unsur saja. Inilah yang kebijakan nanti akan menjadi adil. Makanya tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Contoh ya, nih Ahmad Fikri ya, nih Bapak sampaikan lagi. Yang terjadi di Indonesia ini rame nih. Ketika kebijakan batas wakil presiden. Nah, ini kan. Sekarang ini rame dikritik ini.
Mahkamah Konstitusi memberikan bahwa seharusnya yang menjadi presiden dan wakil presiden berumur sekurang-kurangnya berapa? 40 tahun. Tapi tiba-tiba bisa umur berapa itu? Waktu Gibran itu. Ya, diberikan itu. Akhirnya apa? Ini menjadi polemik dan juga melihat kalau seorang presiden maupun wakil presiden tadinya S1, sekarang SMA bisa. Itu mengakomodir hanya kepentingan pribadi-pribadi saja. Sekarang jadi polemik kan? Itu terjadi. Jadi secara politik, secara keinginan semua orang ingin mengakomodir ada kesempatan kesempatan setiap warga negara bisa untuk menjadi presiden dan wakil presiden, tapi secara politik tidak menguntungkan karena ada ada penyalahgunaan politik di situ. Nah, ini di dalam pengambilan keputusan kebijakan publik itu harus kita lihat secara rasionalitasnya. Tidak bertentangan tadi yang saya sampaikan, ada pertimbangan, berbagai pertimbangan, baik pertimbangan politik, ekonomi, sosial, teknis. Yang mereka saling berinteraksi yang tidak merugikan adanya masyarakat secara luas hanya untuk ada kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan. Ini sangat berbahaya para mahasiswa ya, amat piknik. Jadi kalau dalam keputusan itu kita biarkan saja, jadi keputusan begini, mungkin mahasiswa bisa merenungkan ya, setelah saya sampaikan ini. Ini pengalaman yang saya buat, yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya alami. Saya itu bekerja di Sekretariat Negara. Di Sekretariat Negara itu adalah pusat kebijakan publik. Segala pengambilan keputusan di sana. Nah, bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menerapkan aturan tata kelola pemerintahan? Itu biasanya kalau ada peraturan-peraturan yang sangat mendesak, itu tidak melewati yang namanya naskah akademis tadi, NA tadi. Mereka hanya menjalankan jalan pintas. Ya sudah, yang penting saya lakukan, ini ada, karena ini terdesak dalam suasana kita perlu harus menciptakan satu aturan baru di pemerintahan. Nah, akhirnya kebijakan itu banyak berdampak kepada permasalahan sosial. Ada tadi politik, ya, sosial ada, politik ada, ekonomi ada, dan sebagainya. Akhirnya menjadi ribut masyarakat. Nah, bagaimana caranya ini? Ketika kita tadi menemukan ada sesuatu penyimpangan di dalam sebuah kebijakan publik, inilah gunanya masyarakat untuk memberikan evaluasinya. Memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang diberikan, yang diputuskan ini adalah menyalahi beberapa aturan-aturan, menyalahi beberapa kondisi masyarakat yang saat ini menyakiti hati rakyat atau tidak sepakat dengan realita sosial yang terjadi. Jadi bukan dalam arti kebijakan publik itu ketika diputuskan ansih dia harus diterima selama-lamanya. Tidak. Kebijakan publik bisa direvisi apabila ada satu kajian yang secara menyeluruh kembali untuk memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan. Makanya kebijakan publik perlu perbaikan. Nah, perbaikan itu dari mana? Ya dari masyarakat. Baik kelompok akademisi, mahasiswa, lantas para komponen masyarakat organisasi-organisasi partai politik dan sebagainya memberikan masukan ini semua bahwa ini perlu yang namanya direvisi. Makanya ada undang-undang yang perlu direvisi. Contoh kemarin masalah gaji DPR. Diputuskan kan? Berapa kenaikan gajinya sini? Tiba-tiba protes dari rakyat. Itu tidak adil, menyakiti hati rakyat, kondisi ekonomi masih ini kita banyak ngutang, tiba-tiba gaji PDP tinggi. Nah, nggak lama kan
diturunkan itu, dibatalkan kenaikan gaji itu. Nah, artinya apa? Pemerintah mengikuti saran usulan dari masyarakat. Jadi memang kesimpulannya apa yang ingin sampaikan? Setiap keputusan yang diberikan oleh pemerintah, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak ada sesuatu yang sempurna 100%. Tidak ada sesempurna yang kita harapkan bisa melaksanakan kegiatan secara sempurna. Kesempurnaan itu terjadi apabila ada koreksi dari masyarakat. Makanya ketika diimplementasikan itu baru kita akan paham ada kekurangan-kekurangan dari aturan itu. Nah, itu yang harus dipahami juga di dalam kita memahami kebijakan publik. Nah, kalau kita berdiam saja, ya masyarakat berdiam saja, kelompok-kelompok yang dirugikan juga berdiam saja, artinya apa? Artinya masyarakat secara umum menerima tentang keputusan itu, aturan itu, ya perda itu, undang-undang itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang maksud saya menjadi renungan para mahasiswa administrasi publik ya di dalam mengambil kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini yang betul-betul menjadi tulang pondasi ya, pondasi utama masyarakat di dalam melaksanakan pemerintahan ya, di dalam roda pemerintahan, tata kelola pemerintahan. Ya, itu kira-kira para mahasiswi yang saya banggakan, luar biasa ini, ada sudah apa yang saya sampaikan sudah mendapatkan input, artinya kalian memahami apa yang saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak, cuman kalau habis waktu Bapak. Kenapa? Dari Audi ada Pak. Ada? Audi ada? Tanya. Ada Ya, Audi. sedikit Pak. Oke, silakan Audi. Wah, luar biasa ini, bagus. Ya, Audi, silakan. Kalau dari kita sendiri tuh melewatkan atau tidak memahami kebijakan publik tuh gimana Pak? Karena kan yang buatkan pemerintah bukan masyarakat. Itu Betul. aja sih Pak. Begini, untuk bisa memahami kebijakan publik itu yang diambil oleh pemerintah, makanya oleh karena itu kan Bapak sampaikan tadi dari awal, di dalam membuat kebijakan publik ada tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya apa? Ada uji publik. Dalam arti apa? Uji publik itu sebelum itu peraturan diterapkan harus dilempar ke masyarakat dulu, disosialisasikan. Kalau di dalam istilah pemerintahan itu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada peraturan yang akan dilaksanakan ini seperti ini. Nah, itu sebelum biasakan, ya, sosialisasikan dulu. Nah, setelah itu disahkan pun perlu dia sosialisasikan. Tapi di dalam sebelum dia mengambil keputusan itu yang namanya itu tadi partisipasi masyarakat dilibatkan. Tahapannya tadi ada yang namanya naskah akademis. Dari naskah akademis bisa kita pelajari di situ. Tujuan, arah, sasarannya apa. Nah, setelah itu apa? Masukan-masukan dari pemerintah mengundang para akademisi, para stakeholder yang punya kepentingan di situ. Nah, di situ bisa dipahami. Akhirnya masyarakat nanti, dan itu dipublish secara umum bahwa ada nanti undang-undang yang akan mengatur ini draftnya. Jadi sebelum itu muncul pun ada draftnya. Itu yang dinamakan transparan dan akuntabel tadi. Ini yang saya bilang tadi, proses pengambilan keputusan yang secara konflik tadi, secara menyeluruh itu melibatkan proses pengambilan keputusan dari segala pertimbangan politik, ekonomi, sosial, yang merupakan analisis multidimensi tadi, Audi, ya. Nah, jadi kalau kita paham di situ, disitulah yang harus kita dapatkan. Jadi kalau pemerintah tidak transparan, di situ kita bisa kritisi. Pemerintah artinya apa? Pemerintah gitu, umpama gubernur gitu, perda gitu.
Bapak, ini proses pengambilan keputusannya tidak transparan. Yang kami belum tahu apa yang akan dilakukan. Seharusnya disampaikan kepada masyarakat, disampaikan di media massa. Sekarang sudah media massa begitu luas dan sebagainya. Sampaikan, biar pemerintah apakah ini merugikan atau tidak. Gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan oleh pemerintah, artinya apa? Proses pengambilan keputusan kebijakan publik itu tidak transparan. Ya, Odi, paham nggak apa yang Bapak sampaikan? Paham, insya Allah, Pak. Ya, itu. Nah, di situ yang saya bilang tadi, yang harus bisa dikritisi itu, Audi. Jadi, tidak semua apa yang dikeluarkan kebijakan publik oleh pemerintah itu adalah semua proses dan melalui tahapan-tahapan yang ideal bagi kebijakan publik. Nah, ciri-ciri ini yang harus dipahami oleh para mahasiswa. Dia sudah bersifat kolektif tidak? Dia mempunyai tujuan sasaran jelas tidak? Bagaimana proses pengambilan keputusannya secara konflik atau tidak? Ya, ini, Audi. Terima kasih ya. Wah, bagus ini. Artinya sesuatu yang saya sampaikan bisa dipahami oleh para mahasiswa-mahasiswa. Ada lagi? Cukup? Cukup. Cukup ya? Oke, baik. Kalau begitu, ini sudah hampir 1,5. Saya menyampaikan, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Diingatin ya, ciri-ciri terakhir kita, ciri-ciri kebijakan publik ya. Besok kita lanjutkan lagi. Nah, nanti kita sudah minggu kedua ya, minggu ketiga. Nanti 1 kali lagi baru nanti saya akan berikan tugas ya. Sebelum UTS nanti ada tugas baik kelompok maupun pribadi nanti. Untuk bisa pemaparan maupun nanti presentasi secara pribadi, individu, begitu. Baik teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai, ya mudah-mudahan kalian bisa memahami dan menjadi mahasiswa yang mempunyai pengetahuan yang baik untuk bisa bagaimana melaksanakan tugas sebagai mahasiswa yang benar-benar bisa diharapkan oleh kepentingan masyarakat secara luas. Baik, saya akhiri saja kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.